yang mendengarkan saya gitu, siapa. Seperti ini saya pastikan, oh ada Aprisilia ini sambungannya apa ini? Purnama gitu. Loh kok langsung ditutup mukanya kenapa? Lu jangan diraih. Oh bacanya apa nih? Pura Purajo. Purajo. Waduh keren banget. Ini baru pertama nih saya baca Aprisilia Purajo gitu. Oke. Selamat sore. Di sana sore ya sudah ya? Ya. Oke. Nah, lalu saya juga mau menyapa yang nampak di saya dan sangat menarik adalah Noventi. Oh, sudah kerasa kelihatannya kalau mau saya panggil gitu. Namanya Noventi siapa? Noventi Regina atau Regi apa di belakangnya? Karena Noventi Regina, Bu. Oke, Noventi, selamat sore. Bu. Kira-kira kenapa Noventi tahu saya siapa nih? Bagaimana? Tahu nggak kira-kira kenapa kok Noventi saya sapa? Karena belum saling kenal. Karena belum saling kenal dan juga Noventi punya sesuatu yang menarik sehingga ketika saya mau panggil saya melihat banyak wajah di sini pasti saya menariknya langsung ke Noventi gitu. Nah, biasanya kenapa sih kita kok harus nyapa dulu seperti itu supaya kenal lawan bicara Anda. Kalau acara seperti ini atau teman-teman ketika nanti mau mempersuasi orang lain, mungkin teman-teman baru bertemu, oh mau lagi belajar marketing, tiba-tiba dapat tugas nih, oh dapat tugas, ayo silakan berkenalan gitu, ya nggak usah malu-malu gitu. Mungkin nggak di awal masih bingung gimana, tapi ya dikenali aja, coba dilihat, oh ternyata lawan bicara saya seperti ini. Disapa saja dulu, nggak apa-apa, mungkin belum kenal, nggak apa-apa. Jadi, toh lawan bicara kita juga nggak serem-serem amat. Tadi saya sapa Aprisilia, panggilannya Priscilla, atau Lia, atau Priscilia, atau gimana panggilannya? Dipanggil Ling, Bu. Itu teman saya, cuman HP-nya lagi error, jadi saya yang jawab. Oh, gitu. Jadi, luar biasa, ini panggilnya Ling-Ling malahan gitu ya. Oke. Jadi malah kita panggilnya Ling-Ling. Jadi cara paling gampang gimana? Ya kenali lawan bicara Anda, ya diajak ngobrol dulu kan, namanya siapa, kenalan gitu kan. Nanti kita baru selanjutnya kita survei. Kalau ada waktu survei lebih bagus gitu kan, ketika kita mau mempersuasi orang lain. Tapi kalau waktunya tidak cukup, waktunya tiba-tiba saja, tidak ada waktu untuk perkenalan dan lain-lain, ya silahkan kenali dengan cepat gitu kan, screening, ajak obrol. Oh mungkin orang ini sukanya ini, orangnya kalau orang seperti ini kayak ini. Jadi teman-teman memang tidak mudah gitu kan belajar mengenali orang lain, tapi bisa lah gitu kan. Pasti punya pengalaman, punya banyak teman kan, teman-teman ini bisa tahu, oh kalau teman saya yang seperti ini kira-kira orangnya seperti ini gitu. Nah, kalau mau mempersuasi, yang kedua setelah kalian tahu gitu kan, setelah know, setelah kenal, yang kedua adalah sampaikan sesuatu dengan percaya diri gitu. Jangan bingung gitu ketika mau menjelaskan sesuatu. Misalnya saya mau jelasin pulpen ini ke Noventi ini. Halo Noventi, selamat siang. Noventi masih join sama kita? Halo? Oh, atau sinyalnya agak susah? Kalau yang muncul lagi Signal susah, Mas. sinyalnya putus-putus ya di sana ya. Oke. Nah, ketika kita mau menyampaikan sesuatu, sampaikan saja secara percaya diri. Nah, Bu, bagaimana cara membuat percaya diri? Nah, kalau membuat percaya diri ini sebenarnya caranya banyak, teman-teman. Tidak mungkin kita bisa percaya diri kalau kita tidak punya sesuatu, gitu. Tidak punya sesuatu bagaimana? Ya kita harus rajin dan punya pengetahuan yang luas, gitu. Jangan sampai ketika kita mau ngobrol sesuatu dengan orang lain, kita tujuannya merayu orang lain, tapi ketika orang lain bertanya kita, oh nggak ngerti, oh tidak paham, oh saya tidak tahu hal itu, oh saya belum pernah dengar atau ini. Nah itu yang repot nih, ketika kita mau merayu seseorang,
kita malah tidak tahu bahannya orang lain, tanyakan seperti itu. Jangan sampai kita tidak ada gambaran ketika kita mau menjelaskan sesuatu ke orang lain gitu. Jadi kalau mau percaya diri, pastikan kita sudah tahu materinya dulu apa yang kita sampaikan gitu kan. Jangan sampai ketika saya mau menyampaikan sesuatu, ternyata saya sendiri belum menguasai materinya yang mau saya sampaikan. Nah, kalau di sini videonya pada dimatiin semua ya, saya jadi kalau mau nyapa ini saya jadi bingung gitu, karena biasanya kalau saya lagi ngajar di kelas atau lagi ngisi webinar, videonya saya suruh nyalakan nih. Nah, Devlin videonya nyala, yeay. Halo Devlin. Hai Bu, Panggilannya Devlin atau Gani? Devlin Bu. Devlin. Nah, kalau kayak gini saya nggak berasa ngomong sendirian gitu kan. Dari tadi cuma nama-nama aja gitu. Akhirnya ini ada Fauzan, halo, ada Tenriani. Oke, terima kasih. Nah, kayak gini kan, oh ya Tuhan, ada makhluk di sana yang mendengarkan saya nggak ngomong sendiri gitu kan. Nah, nah setelah saya tips keduanya harus percaya diri, pastikan teman-teman ketika menyampaikan sesuatu jangan bingung gitu. Percaya diri ini penting sekali karena apa? Ketika teman-teman bingung menyampaikan sesuatu, apalagi orang yang disampaikan pesan seperti itu, ya enggak? Kalau saya mau menyampaikan sesuatu ke Tenriani, benar ya panggilannya Tenriani ya? Betul. Betul, Bu. Atau ada panggilan lain, nanti ada panggilan Caca atau Cici atau apa gitu? Tenriani, Bu. Oh, betul Tenriani. Nanti kayak tadi namanya Prisil panggilannya Ling. Nah, itu kan agak jauh ya gitu kan. Nah, kalau saya mau cerita nih, misalnya mau cerita, Tenriani, saya punya pulpen ini bagus sekali loh. Kalau tanda tangan pakai ini, pasti tanda tangannya itu bisa langsung tembus 5 kertas seperti itu. Kira-kira Tenriani percaya nggak langsung? Tidak, Bu. Kalau Oh, nggak ada buktinya. nggak ada buktinya. Loh, pasti nih, saya yakin saya sudah buktikan sendiri loh gitu. Gimana? Kalau belum lihat sendiri, masih belum percaya, Bu. Kalau belum lihat sendiri belum percaya. Nah, ketika nanti orang yang mau kita persuade atau orang yang mau kita rayu masih menunjukkan belum percaya, masih menunjukkan kebingungan dan lain-lain, pasti kita harus menjawabnya dengan pede dan lantang. Jangan malah menjelaskan sudah mau merayu, menjelaskan, gini loh, sebenarnya Tante Yani, gitu. Kira-kira orang tambah percaya atau tambah tidak percaya kalau kayak gitu? Nggak percaya. Pasti tambah tidak percaya. Jawabnya harus pede gitu kan. Harus bisa menjelaskan dengan pede gitu. Oh ya seperti ini. Barangnya saya punya ini barangnya limited gitu. Ketika saya buka, kalau saya langsung coba nanti dan Riani harus langsung beli karena bahannya ini kalau sudah dibuka nanti dia bisa kering maksimal hanya 1 hari karena ini pulpen khusus import jauh dari Jepang seperti itu. Nah kita harus pede nih malah jelasinnya membuat orang lain malah wah, iya benar ya, orang ini jelasinnya percaya diri ya gitu. Jadi malah makin percaya sama kita. Seperti itu. Nah, cuma pesan saya ke teman-teman ketika kita pede bukan asal pede, tapi pede yang penuh dengan pengetahuan gitu. Jadi kita sudah tahu materi yang disampaikan, kita sudah tahu banyak hal mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Dan juga jangan lupa bahwa ketika kita menyampaikan sesuatu adalah sesuatu yang benar, seperti itu. Jadi tadi kalau tips yang pertama adalah kenali gitu, mungkin tidak ada waktu ketemu di jalan harus tiba-tiba mempersuasi kan nggak sempat tuh kenalan ya kan. Kayak saya sama Tantiani belum pernah kenalan ya sebelumnya ya. Belum, Bu. Belum kan, kita belum pernah ketemu kan sebelumnya gitu. Ya, tapi kenapa Tentriani ditunjuk? Karena Tentriani wajahnya ramah sekali. Jadi saya cepat mengenali. Pasti Tentriani kalau diajak ngobrol mau jawab gitu. Karena ada beberapa anak yang mungkin nanti meskipun saya sapa pun nanti akan diam aja, malah bingung nggak mau jawab atau apa gitu. Nah, ini teman-teman memang harus belajar dan nggak mudah belajarnya. Wah, mengenali. Kalau saya sekilas lihat oh Tenriani pasti baik. Meskipun saya ajak ngobrol, meskipun dia grogi masih tetap dijawab gitu. Jadi saya nggak kayak ngomong sendiri, gitu kan? Nggak seperti ngobrol sendiri di sini. Terima kasih Tenriani. Sama-sama, Bu.
Nah, jadi teman-teman dari 2 tips tersebut, jadi masih baru tips pertama, kenali. Jadi memang kita harus screening cepat ya, kalau nggak ada waktu ya harus screening, kalau ada waktu bisa dipelajari, oh ternyata teman-teman yang seperti ini, nanti kita bisa seperti apa cara ngomongnya, gaya komunikasinya gimana. Nah, kalau yang kedua adalah percaya diri. Pastikan punya materi yang jelas ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah, yang ketiga ini kalau teman-teman pernah dengar quotes gitu atau kata-kata mutiara garis lengkung yang meluruskan banyak hal gitu. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Garis lengkung yang meluruskan banyak hal. Andanya nih Maudi ini sampai mikir, apa ya gitu. Apa kira-kira teman-teman? Ada yang mau jawab? Salah nggak dikurangi poinnya ya, masih boleh tetap masuk kan ya Pak Elia dan Bu dosen ya, masih boleh ya? Ya dong, Bu Hilda. Oh, masih boleh. Apa kira-kira teman-teman? Nih, Smile. siapa yang jawab itu tadi? Smile. Fauzan, Bu. Siapa? Fauzan. Fauzan. Oke, terima kasih Fauzan. Iya loh, sebenarnya bocorannya sudah saya taruh di slide. Slide-nya muncul ya. Slide-nya muncul kan teman-teman? Nah, itu garis lengkung yang meluruskan banyak hal itu adalah tersenyum gitu atau smile yang disampaikan oleh Fauzan. Terima kasih gitu. Tips ketiga dan ini tips ketiga ketika teman-teman sudah berusaha mengenali, sudah percaya diri menjelaskan, kita tidak tahu situasi selanjutnya kan ketika kita merayu orang, bisa jadi orang itu tambah marah, bisa jadi orang itu malah senang lalu percaya, bisa jadi orang itu tiba-tiba meninggalkan kita atau apa, karena apa sih orang ini tiba-tiba kok gini gitu. Bisa jadi orang itu tertarik malah nanya terus. Nah, tips ketiganya jangan lupa adalah tersenyum. Tersenyum ini apapun yang terjadi teman-teman harus tersenyum gitu. Tapi tersenyumnya ini jangan terlalu lepas ya teman-teman. Nanti kalau nggak ada apa-apa, kalian tertawa atau tersenyumnya terlalu lepas juga orang bingung ya kan. Kenapa tiba-tiba tersenyum sendiri gitu kan. Nah, kenapa tersenyum saya berikan di tips terakhir nomor 3. Padahal sebenarnya tersenyum ini adalah hal yang penting teman-teman kalau teman-teman tahu. Jadi kalau di ilmu komunikasi, teman-teman akan belajar komunikasi itu ada 2, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Seperti itu. Komunikasi verbal yang kalian bisa lakukan yaitu di nomor 2 tadi, ketika menyampaikan sesuatu dengan percaya diri, menjelaskan, presentasi, dan macam-macam. Itu bisa dilakukan di nomor 2. Nah, ternyata malah 80% gitu kan penelitian mengatakan tips yang nomor 3 ini malah yang lebih dilihat oleh orang lain, yaitu adalah kegiatan yang komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal itu apa gitu? Mungkin buat teman-teman awam yang belum tahu komunikasi verbal dan non-verbal gitu ya. Kalau komunikasi verbal, jadi teman-teman menyampaikan ide atau mau mempersuasi dan macam-macam itu dengan melalui cara yang jelas. Cara yang jelasnya atau melalui media channel yang jelas dan efektif biasanya disampaikan diterimakan oleh orang lain ya secara verbal atau langsung, misalnya secara rapat, langsung telepon, langsung presentasi, langsung ketemu, langsung ngomong gitu. Nah, nonverbalnya apa Bu? Gitu kan. Nonverbalnya ini malah hal-hal yang tidak disampaikan secara verbal, yaitu misalnya yang pertama, yang paling kelihatan adalah ekspresi wajah, lalu gerakan, gestur, postur tubuhnya, kontak mata, gitu kan. Seperti tadi teman-teman terima kasih untuk Fauzan, untuk Noventia tadi, untuk Tenriani, terus Ling tadi yang langsung ketika nyapa langsung berani menatap ke layar. Oh iya Bu, gitu. Nah, itu kontak matanya memang penting. Bagaimana kita harus bisa kontak mata sama orang lain, seperti itu. Memastikan kita itu memang memperhatikan orang lain. Termasuk tips yang ketiga ini adalah tersenyum. Tersenyum ini mungkin kita tidak menyampaikan sesuatu yang secara verbal, tidak menjelaskan sesuatu secara verbal, tapi kekuatan tersenyum ini itu malah kekuatannya berperan 80% lebih gitu.
Ketika kalian grogi dengan tersenyum bisa meredakan suasana mungkin yang tegang gitu kan. Tadi teman-teman waktu mengikuti ini, aduh ini acara apa, mukanya tegang semua, wajahnya pada tegang semua gitu, tapi ternyata ketika diajak bercanda sambil tersenyum gitu, oh ternyata oh iya iya iya. Nah, ketika teman-teman nanti pun menyampaikan sesuatu kepada orang lain, mungkin orang lain malah mukanya apa ya gitu. Nah, tapi ketika teman-teman senyum bisa mencairkan suasana. Ketika teman-teman tersenyum, mungkin orang yang tadi marah-marah, kalian stop tiba-tiba karena mau ngerayu dia gitu, mungkin orangnya malah luluh, seperti itu bisa. Gitu. Termasuk ketika kita ditinggal, wah ditinggal orang, padahal kita sudah capek-capek jelasin dan macam-macam. Ketika kita senyum, paling tidak kita menghibur diri kita sendiri dulu supaya nggak down gitu kan. Oh ternyata nggak apa-apa, itu proses komunikasi. Komunikasi kadang bisa tersampaikan dengan baik, kadang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi tersenyum ini adalah memang garis lengkung yang meluruskan banyak hal gitu. Mungkin ada perasaan yang lagi kurang jelas atau lagi galau dan macam-macam, tersenyum juga bisa menjadi obat yang bagus buat teman-teman seperti itu. Jadi 3 hal ini ketika teman-teman mau mempersuasi orang lain, pastikan kenali dulu lawan bicara Anda, kenali dulu ini dengan observasi, entah harus observasi cepat atau tidak cepat, punya waktu lebih baik, jadi kita tahu dulu umurnya segini berarti kita akan menggunakan bahasa seperti ini. Kalau saya presentasi di depannya Bapak Ibu dosen atau di depannya teman-teman mahasiswa seperti ini kan pasti akan berbeda kan bahasanya seperti itu. Pilihan kata-katanya juga akan berbeda, yang disampaikan juga mungkin tampilannya presentasinya juga berbeda. Kalau yang lebih formal tampilannya juga nggak warna-warni seperti ini, seperti itu. Jadi kenali dulu, observasi dulu siapa audiens kita. Yang kedua adalah engage-nya dengan percaya diri gitu. Supaya kita bisa percaya diri, pastikan bahwa kita punya referensi yang banyak gitu kan, kita punya pengetahuan yang luas, punya kompetensi komunikasi yang baik untuk menyampaikan berbagai hal gitu kan secara verbal, jadi lebih banyak secara verbal yang kedua ini. Teknik presentasi, mungkin teknik telepon yang resmi, terus teknik memimpin meeting dan macam-macam. Nah, yang ketiga adalah teknik komunikasi yang non-verbal. Jadi tidak boleh lupa bahwa ketika teman-teman tersenyum, atau mungkin teman-teman cemberut, atau ketika teman-teman menguap, jadi lagi sedang menjelaskan di depan tiba-tiba menguap gitu kan, atau kalian tiba-tiba harus pakai bajunya warnanya tidak cerah gitu kan, kurang cerah. Nah, itu adalah hal-hal nonverbal yang ternyata dilihat oleh orang lain seperti itu. Sekian kalau dari saya. Jadi 3 hal ini memang teman-teman tipsnya, kalau tips mudahnya ketika kalian melakukan komunikasi untuk mempersuasi atau merayu orang lain, seperti itu. Terima kasih Bu Dina kesempatannya untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Bu Hilda. Nah, Bu Hilda mau tanya lagi nih Bu. Apa aja nih sih Bu ya manfaat komunikasi dalam bisnis Bu, terutama buat calon entrepreneur muda yang memilih spesialisasi. Oke, Bu Hilda. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman, jadi teman-teman yang di sini yang sudah memilih nih, atau ini sudah memilih atau masih galau mau memilih komunikasi bisnis manajemen? Atau masih mempertimbangkan, oh saya ini mau masuk yang komunikasi, mau masuk yang ini atau yang itu? Teman-teman gimana nih? Fauzannya sudah tahu memang sudah mau masuk yang komunikasi? Atau masih Kalau galau? saya antara komunikasi sama bisnis digital. Oh, antara komunikasi atau bisnis digital. Oh, jadi teman-teman ini di sini adalah waktunya menentukan gitu kan, saya mau milih yang mana gitu ya. Oke, 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 bisa. Nah, bisa di-share-kan slide saya yang selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti memilih, wah saya kayak presentasi. Teman-teman silahkan memilih
untuk komunikasi for business gitu ya. Silakan masuk ke klaster atau ke kami gitu kan, komunikasi bisnis manajemen gitu. Karena ketika teman-teman masuk ke pelajaran komunikasi bisnis ini, teman-teman akan belajar banyak hal. Yang pasti satu, ketika teman-teman nanti menjadi intrapreneur ataupun entrepreneur, jadi dua hal tersebut ya, mau jadi intrapreneur, mau jadi entrepreneur, teman-teman akan lebih profesional gitu. Lebih profesionalnya gimana? Teman-teman akan melakukan segala bentuk komunikasi yang di ranahnya di ranah kerja itu lebih profesional. Tidak lagi teman-teman mungkin ketika nanti kalian menyampaikan sesuatu atau presentasi lalu masih menggunakan bahasa daerah, belum menggunakan bahasa Indonesia yang standar seperti itu. Mungkin cara presentasinya bisa lebih belajar di kami. Jadi kalau teman-teman belajar komunikasi bisnis, termasuk nanti seperti email gitu kan, teman-teman akan belajar bagaimana sih menyampaikan email yang lebih tertata. Email itu kita tidak hanya sekedar mengirim email, tapi ada aturannya seperti itu. Nanti teman-teman akan belajar di sana bagaimana membuat email ketika orang menerima email tersebut, oh ya gitu, langsung mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, jadi untuk hal-hal komunikasi bisnis, teman-teman akan belajar nanti untuk mungkin membuat CV, membuat berbagai hal, itu ranahnya akan lebih profesional. Jadi memang arah kami di sana. Ketika nanti teman-teman mengambil mata kuliah kami, Corporate Communication and Public Relations, jadi teman-teman juga akan belajar nih, oh ternyata di perusahaan itu tidak hanya melihat keluar, tidak hanya melihat, oh di luar sana itu banyak orang yang harus kami maintain gitu kan untuk belajarnya, untuk ranah komunikasinya, tapi di internal, di dalam perusahaan pun teman-teman, oh ternyata ada komunikasi internal, seperti itu. Teman-teman akan belajar di sana. Bagaimana ngobrol dengan karyawan sendiri, begitu. Bagaimana nanti ngobrol dengan para pemegang saham, seperti itu. Itu akan lebih profesional. Yang kedua, kalau teman-teman belajar di komunikasi bisnis manajemen ya, kalau di Makassar ini, teman-teman akan lebih kritis dalam mencari solusi. Gitu. Jadi teman-teman akan diberi contoh, berbagai contoh kasus krisis-krisis komunikasi, dan harapannya tidak hanya diberikan contoh krisis komunikasi, tapi mencari solusinya gitu. Bagaimana sih ketika nanti ternyata ada demo nih di perusahaan saya gitu, atau teman-teman sebagai intrapreneur, sebagai karyawan yang mempunyai mental intrapreneur, ketika teman-teman sudah bergejolak mau melakukan demo dan macam-macam, nah teman-teman bisa mencari solusi, misalnya bisa menjadi penengah bagaimana sih menyampaikan aspirasi dari teman-teman tapi menyampaikannya ke atasan, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman bisa pelajari nanti di komunikasi bisnis. Yang ketiga, teman-teman ketika belajar komunikasi bisnis akan mempunyai program komunikasi yang lebih efektif dan juga efisien. Seperti itu. Jadi ketika kalian punya perusahaan, jadi buat teman-teman yang entrepreneur, kalian juga akan memanfaatkan berbagai program komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Misalnya ketika kalian ingin membutuhkan punya citra positif, ingin share keluar, ingin pemberitaan seperti itu, nah teman-teman akan belajar nih bagaimana sih nanti kalian akan belajar membuat press release, bagaimana, terus bagaimana nanti berkenalan dengan wartawan, lalu kalian juga ada program kegiatan membuat event, bagaimana event ini bisa mencari, ternyata event itu meskipun dananya besar, tapi teman-teman ternyata bisa mengeluarkan 0 rupiah dengan mencari sponsor. Nah, asalkan bagaimana. Nah, itu kalian akan belajar di sini. Dengan belajar komunikasi bisnis, teman-teman akan tahu, oh ketika saya punya program, kegiatan, saya harus mencari kegiatan yang seperti ini loh, agar orang lain mau membiayai kegiatan saya, seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kalian akan belajar gitu, karena nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah event management, seperti itu. Bagaimana nanti, oh membuat event, supaya saya keluarnya 0 rupiah, tapi eventnya ini bisa event yang besar, bagaimana caranya. Harus cari tema yang saat itu misalnya sedang hits, itu apa. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalian akan belajar di komunikasi bisnis. Seperti itu teman-teman. Gitu Bu Dina. Ya, terima kasih ya Bu Hilda. Oke, selanjutnya kita mau tanya Pak Elia nih. Pak Elia,
Kenapa ya Pak ya harus memilih spesialisasi Communication Business Management Pak? Apa aja nih yang akan kita pelajari Pak di spesialisasi Communication Business Management ini Pak? Terima kasih Bu Dina. Kedengaran ya Bu Dina suara saya? Ya, kedengaran sekali Pak Elia. Oke, terima kasih. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Ya, kalau berbicara mengenai setiap spesialisasi yang ada di program studi manajemen di Ciputra School of Business Makassar, semuanya penting. Ya, kita ada 7 spesialisasi, semuanya penting. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai komunikasi dulu. Nah, karena temanya tentang komunikasi. Lah, saya menjelaskan dari contoh saja, teman-teman ya. Teman-teman bisa menilai apakah komunikasi itu penting. Nah, kalau kita bicara poin pertamanya, komunikasi itu pasti sesuatu yang kita lakukan sehari-hari. Ya, entah itu berbicara dengan teman, keluarga, pacar, pidato, presentasi ke guru, ke dosen, merayu pelanggan kalau teman-teman bekerja di bagian marketing, lalu meyakinkan pimpinan. Jadi semua itu kita akan berbicara tentang komunikasi. Nah, teman-teman, saya akan contohkan diri saya saja deh. Ya, saya itu SMA, waktu sama seperti teman-teman, saya itu pragmatik teman-teman, sangat introvert dan jarang sekali berbicara di muka umum. Kalau ada kumpul-kumpul teman, saya lebih baik diem. Nah, males berbicara, mengapa harus berbicara? Nah, di dalam perjalanannya, saya belajar terkait komunikasi, bahwa komunikasi itu penting untuk menentukan masa depan kita. Lah, menuju ke kuliah, teman-teman, karena saya yakin ini komunikasi penting, saya nggak bisa berbicara. Saya mau berbicara kepada lawan jenis saja pada zaman itu takutnya minta ampun. Apalagi kalau disuruh ya diminta untuk presentasi di muka umum. Takutnya minta ampun. Akhirnya ketika saya kuliah, saya memutuskan satu hal, saya akan ikut namanya Senat Mahasiswa. Jadi saya akan jadi aktivis, dan betul dari awal semester 1 sampai semester terakhir saya aktif di semua kegiatan. Fungsinya cuma satu, saya harus bisa berbicara. Nah, tetapi ternyata ya itu bukan hal yang berbicara secara informal dengan teman, berdiskusi ketika dalam organisasi. Kita sering kali waktu saya jadi Senat Mahasiswa itu saya demo. Hampir setiap bulan demo, itu suatu yang biasa, gampang kita berbicara. Tetapi ketika kita berkomunikasi secara formal, kalau informal ya oke, gampang, ya sudah bisa. Tetapi ketika kita bicara terkait hal-hal formal, misalnya saya diminta presentasi di di kelas, itu takutnya minta ampun. Apa yang dipersiapkan semuanya, wah kok hilang semua. Dalam perjalanannya saya berpikir, oke, saya harus kerja di tempat-tempat yang banyak ngomong. Ya, makanya saya mendaftar. Saya kerja pertama saya setelah kuliah 1, saya lanjut kuliah S2. Selama saya kuliah S2 untuk mencari tambahan biaya, ya saya kerja sebagai sales oli. Ya, bayangkan saya nggak bisa ngomong di muka umum, belum fasih, menawarkan oli ke bengkel-bengkel, akhirnya saya rasa gagal. Saya belajar pendekatan komunikasi bengkel 1, bengkel 2, bengkel 3, ada yang berbeda-beda. Mulai dalam perkembangannya, ternyata ketika pendekatan dengan si bengkel ini, pemilik bengkel A, ya, caranya pendekatan berkomunikasinya seperti ini. Dengan bengkel B, cara berkomunikasinya seperti ini. Dalam perjalanan, ya pekerjaan dalam waktu sekitar 3 bulan saya naik jabatan untuk wilayah Jawa Tengah di supervisor untuk promosinya di wilayah Jawa Tengah. Nah, terus saya berpikir saya keluar aja, saya mau membuka usaha. Ya, saya coba salah satu usaha saya itu saya jadi supplier buat PDAM. Kalau teman-teman tahu PDAM itu ada box biru yang menutupi meterannya PDAM, saya dulu suppliernya. Saya datang ke tiap PDAM, ternyata kok gagal terus ya. Dulu saya berhasil ketika di bengkel-bengkel saya berhasil, kok dia gagal ya.
gagal, akhirnya saya mempelajari karakteristik, oh berbeda. Ada karakteristik cara mengkomunikasikan produk kita itu berbeda dari bidang A dengan bidang B. Nah, akhirnya saya memutuskan saya pengen lagi belajar untuk berbicara di muka umum. Ada dua bidang yang waktu itu saya pikirkan. Satu, saya jadi konsultan, saya akan ke Jakarta jadi konsultan. Yang kedua adalah saya dosen, karena dosen itu akan ngomong terus, berbicara terus dari hari ke hari. Lah, singkat cerita ternyata saya merasakan, oh ya, bahwa komunikasi itu bagian penting. Karena ada orang yang mengatakan ini, apabila kita pandai dalam berkomunikasi, maka kita bisa memiliki kemampuan untuk memenangkan pertempuran. Lah, misalnya kalau Anda nanti sudah bekerja, Anda sebagai negosiator, ternyata Anda tidak bisa menegosiasi, tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka proyek besar pun juga tidak akan teman-teman raih. Jadi teman-teman, mengapa harus memilih komunikasi? Penting sekali. Ya, karena itu yang kita lakukan sehari, apalagi komunikasi yang formal. Komunikasi ketika komunikasi di muka umum, kita mengkomunikasikan perusahaan kita mengkomunikasikan produk-produk kita, itu penting. Karena banyak orang mengalami ini, yang saya tahu sebentar, istilahnya glossophobia. Ya, dan ini banyak dialami. Glossophobia itu salah satu jenis fobia yang membuat kita kalau kita berbicara di muka umum itu takut luar biasa, deg-degan. Jadi kalau deg-degan itu apa ya? Jantung itu berdetak secara luar biasa. Kita mau mempresentasikan materi kita di depan guru atau dosen kita dan di depan teman-teman kita, wah rasanya jedak-jeduk. Apa yang sudah dipersiapkan, ternyata semuanya hilang. Nah, penting sekali teman-teman untuk teman-teman belajar komunikasi, apalagi komunikasi yang secara formal. Nah, di Ciputra School of Business ini, khususnya spesialisasi komunikasi bisnis dan manajemen, ada dua bagian teman-teman. Ya, ada dua bagian yang menjadi pembelajaran penting. Nah, ini pun sudah kami diskusikan dengan Bu Hilda dan Bu Monica, dan beliau berdua sudah memberikan beberapa saran. Dan ada dua hal yang akan teman-teman pelajari. Satu, ya, terkait corporate komunikasi, ya, corporate communication. Nah, apa itu corporate komunikasi? Ya, itu cara kita, ya, cara perusahaan untuk berkomunikasi pada beragam audiens. Ya, kalau Anda jadi public relation-nya perusahaan, Anda itu tidak akan berbicara pada satu audiens yang homogen. Itu banyak sekali. Di mana setiap audiens itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Dan cara berkomunikasinya pun juga akan berbeda-beda. Ya, misalnya audiens Anda itu bisa pelanggan potensial, karyawan, stakeholder, investor, media, khalayak umum, juga pemerintah. Jadi audiens yang berbeda ini akan berbeda pula cara berkomunikasi. Seperti pengalaman saya tadi, rekan-rekan, cara berkomunikasi di dalam industri perolian ketika kita masuk ke bengkel-bengkel, ya, toko-toko oli, itu berbeda dengan PDAM, sangat berbeda. Nah, teman-teman nanti akan belajar bagaimana teman-teman bisa mengatasi hal tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman bisa berkomunikasi dari sisi perusahaan, teman-teman seakan-akan sebagai perusahaan mengkomunikasikan terkait perusahaan, ya, dari semua audiens yang beragam-agam. Dan seringkali juga teman-teman akan menangani berbagai masalah, ya, ketika perusahaan ada masalah, teman-teman lah yang akan mengkomunikasikan bahwa perusahaan tidak seperti ini, tidak seperti ini. Yang kedua adalah, singkatnya adalah di marketing communication, ya, itu teman-teman akan sangat spesifik, terlihat akan spesifik di pemasaran teman-teman, ya. Bagaimana teman-teman akan belajar menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen, ya, baik secara langsung atau tidak langsung.
Nah, itu gambaran satu betapa pentingnya komunikasi, dan saya rasa teman-teman bisa mulai menentukan pilihan, bahwa komunikasi itu penting dan itu yang akan mendukung kesuksesan kita. Yang kedua adalah memang di kami ada dua poin penting, yaitu satu adalah corporate komunikasi, yang kedua adalah marketing communication. Oke. Seperti itu, saya kembalikan ke Bu Dina. Ya, terima kasih Pak Elia. Ya teman-teman jadi tahu ya, nanti di spesialisasi communication business management ini kita belajar apa aja ya, udah tahu ya teman-teman dari Pak Elia, pemaparan dari Pak Elia. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya nih sama Pak Winarto. Halo Pak. Halo Bu. Iya Pak, mau tanya nih Pak, kalau kita memilih spesialisasi communication business management di Ciputra School Business Makassar Pak, apa aja nih Pak fasilitas yang akan disediakan kampus Ciputra School of Business Makassar Pak? Ya, tadi dari Bu Hilda, Prof. Burhan, Pak Elia juga sudah banyak menjelaskan ya belajarnya apa saja dan seperti apa. Saya cuma mau menambahkan satu aja nih terkait pertanyaan Ibu tadi, bahwa untuk belajar ilmu komunikasi terutama dalam bisnis, itu jam terbang akan pengaruh banyak Bu. Ya, artinya misalnya kita belajar dari buku, teori komunikasi, kemudian cara branding, dan segala macam, itu akan penting sekali untuk langsung dipraktekkan. Ya, sebagai contoh, misal kita bicara branding, kalau kita belajar ilmu branding pasti banyak sekali, tapi pengalaman untuk praktek seperti apa nanti kita bawakan. Ya, kita akan undang Bu, ada usaha yang mungkin sedang mau launching produk baru. Nah, teman-teman dari Ciputra School of Business harus merancang produk baru ini mau dijual sebagai apa keunggulannya dan bagaimana menyampaikannya. Jadi kalau ditanya laboratorium utamanya apa, laboratorium utamanya adalah kegiatan praktek-praktek yang tadi itu. Ya, tentunya kalau untuk fasilitas seperti perpustakaan, auditorium, lab komputer, kita pasti siap semua dan sangat prima. Tapi keunggulan utama dari program komunikasi bisnis ini adalah laboratorium hidup, di mana kita melibatkan banyak orang nanti secara real memberikan proyek-proyek ke para mahasiswa. Kalau di kita kan grup Ciputra jejaringnya sangat luas sekali. Kita punya bisnis properti dan macam-macam. Untuk mendatangkan narasumber yang seperti ini kita nggak ada kesulitan. Di Surabaya pun juga teman-teman mahasiswa itu banyak sekali kegiatan praktek-praktek langsung yang melibatkan di dunia nyata mereka. Ya, jadi garis besarnya untuk laboratorium hidup bagi komunikasi bisnis seperti itu, Bu Dina. Oke, terima kasih Pak Win. Sama-sama. Ya, nah pertanyaan terakhir nih buat Bu Hilda nih Bu. Masih boleh ya Bu ya bertanya ya Bu ya? Siap, siap. Oke Bu, nah biasanya nih Bu ya, ada beberapa orang yang sering gagal berkomunikasi Bu, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kira-kira Bu, kenapa ya Bu ya bisa terjadi kesalahpahaman itu Bu ya? Apakah karena gaya bicaranya, apa karena orangnya, atau karena apa sih Bu? Ya silakan Bu Hilda. Oke. Ini pertanyaannya apa ada yang curhat Bu? Mungkin ada yang curhat ke panitia, tolong ditanyain dong kalau ada yang komunikasinya nggak kesampaian ini gara-gara apa gitu. Karena sebenarnya pertanyaan ini sering saya dapatkan dari teman-teman juga, teman-teman SMA atau mahasiswa baru gitu. Biasanya banyak yang curhat nih, oh saya ini lagi curhat sama temen gitu. Teman saya ini diajak ngomong nggak nyambung, malah dia sibuk main HP, malah dia sibuk ini, akhirnya malah berentam, malah bertengkar gitu. Padahal antar teman itu sebenarnya gitu, apalagi dengan orang lain gitu, antar teman aja bisa terjadi miskomunikasi gitu. Nah sebenarnya miskomunikasi ini bisa terjadi dengan banyak hal. Jadi kalau di komunikasi, jadi nanti kalau teman-teman belajar, waduh, saya jadi promosi lagi nih Pak Elia gitu. Kalau teman-teman belajar di komunikasi bisnis manajemennya school ini, Ciputra School of Business Makassar Pak, Bu.
School of Business Makassar ya ini, Ciputra School of Business Makassar gini, dan kalian teman-teman mengambil yang komunikasi. Nah, teman-teman akan belajar nih hambatan-hambatan komunikasi yang terjadi apa saja. Lalu gaya-gaya komunikasi itu apa saja gitu. Karena biasanya terjadi miskomunikasi ini karena teman-teman biasanya banyak yang lalu tidak sadar bahwa sebenarnya ada hambatan komunikasi di sekitar kita. Oh, hambatan komunikasinya seperti apa? Contohnya nih, saya beri contoh. Sebenarnya hambatan komunikasi ada 6. Jadi kalau saya jelaskan hambatan komunikasi, ini sudah bisa 2 SKS sendiri, teman-teman. Jadi 2 SKS kali 50 menit gitu ya. 100 menit, nanti habis waktunya gitu. Nah, tapi salah satunya saya kasih contoh, misalnya ada hambatan psikologis atau ada hambatan fisik, seperti itu. Hambatan fisiknya apa? Misalnya ternyata ketika kita sudah capek ngomong, orang tersebut kok nggak dengerin kita, orangnya kok kayak nggak perhatian, terus kita udah emosi nih, udah mau marah nih. Kita nggak sadar dulu, ternyata ada hambatan fisik. Hambatan fisiknya apa? Ternyata orang yang kita ajak ngobrol, atau orang yang tadi kita jelaskan, ternyata mereka tunarungu, seperti itu. Nah, itu hambatan fisik nih. Kita nggak sadar, kita sudah capek jelasin ini. Mungkin di tipsnya tadi, yang agak tips pertama, kenali audiens Anda atau kenali lawan bicara Anda. Nah, kita nggak tahu, kita cuma ketemu aja di jalan, lalu kita mau jelasin, karena tugas nih, kita mau jelasin, menggebu-gebu semangat, kenalan gini, ternyata kita ajak ngobrol, tunarungu. Nah, itu salah satunya hambatan fisik. Bisa jadi tuh, lalu terjadi miskomunikasi, kita udah terlanjur emosi. Oh, saya ini sudah jelasin panjang lebar, saya sudah menjelaskan panjang lebar, ternyata malah orangnya malah tidak memberi tanggapan yang bagus, atau malah cemberut, atau malah bingung, atau apa. Nah, ternyata ada hambatan fisik di sana, kita yang nggak tahu, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Itu salah satu hambatan. Jadi hambatan ada 6 sebenarnya. Hambatan psikologi, fisik, culture, gitu, hambatan budaya bisa, hambatan politik bisa, ada hambatan juga yang tentang teknologi, dan juga hambatan ekonomi. Jadi banyak. Teman-teman harus sadar ada hambatan. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu ada hambatan. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu bahwa ada noise atau gangguan ketika kita menyampaikan gitu. Sudah tadi ada hambatan, ada gangguan gitu. Jadi ketika saya menyampaikan sesuatu, mungkin ketika saya ngobrol gini, teman-teman masuk nggak suara-suara yang lain? Ada suara berisik di sekitar saya? Ada masuk nggak suaranya? Mungkin teman-teman yang di rumah, Noventi, ada suara berisik nggak yang masuk? Mas, sedikit. Ada, Bu, sedikit. Oh, ada. Ini ada. Ayub jawab ada. Ini ada gini. Nah, teman-teman, itu bisa jadi noise gitu. Jadi bisa jadi kita miskomunikasi sama teman, kita lagi jelasin sesuatu, lagi ngobrol sesuatu, menggebu-gebu semangat, ternyata di sekitar kita itu suaranya lagi rame, dan teman kita mungkin tidak konsentrasi, seperti itu. Nah, karena ada gangguan noise di sekitar kita, ada gangguan, ternyata adalah gangguan suara, misalnya seperti itu. Nah, itu ada gangguan suara yang dijelaskan tidak terlalu jelas, bisa terjadi miskomunikasi karena yang disampaikan tidak lengkap gitu, seperti itu. Jadi untuk noise sendiri, nanti untuk gangguan ada banyak, teman-teman akan belajar di kami gitu. Ternyata tidak semudah itu ya kalau kita mau ngobrol. Ini hanya ngobrol aja nih dengan orang lain gitu. Belum lagi nanti menyampaikan sesuatu yang penting gitu. Jadi selain ada hambatan, ada gangguan, kalian juga bisa belajar nanti di kami adalah gaya komunikasi. Apalagi gaya komunikasi. Jadi mungkin Pak Elia sudah cerita, ketika saya dulu nggak berani ngomong, tapi saya belajar ngomong gitu sampai saya bisa naik jabatan gitu ya sama Pak Elia ya. Nah, itu pasti menggunakan gaya-gaya komunikasi tertentu sehingga orang lain tertarik gitu. Nah, gaya komunikasi ini ada macam-macam, teman-teman juga nanti akan belajar ada 6 gaya komunikasi kalau di ilmu komunikasi. Nah, teman-teman nanti bisa belajar, gaya komunikasi mana ya yang saya akan pilih gitu. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman sebaya, saya akan memilih gaya komunikasi yang seperti ini. Kalau saya ngobrolnya dengan bos saya, atau atasan saya, atau dosen saya akan ngobrolnya pakai gaya komunikasi yang ini. Nah, teman-teman, seperti yang disampaikan Pak Winarto tadi, jam terbang ini yang penting gitu. Jadi kalau teman-teman sudah tahu ada hambatannya, sudah tahu ada gangguannya, sudah tahu ada gayanya, yang penting apa? Yang penting adalah
prakteknya gitu. Teman-teman berani praktek karena semakin banyak praktek teman-teman akan bisa mengasah kemampuan komunikasinya dengan lebih baik. Seperti itu, Bu Dina. Jadi biasanya banyak miss ya karena hal-hal seperti itu gitu kan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Baik, terima kasih Bu Hilda. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Ya, teman-teman, kalau ada yang ingin bertanya, teman-teman boleh ketik pertanyaannya di chat ya teman-teman ya. Kirim ke host ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke Q&A, saya mau kenalin dulu nih teman-teman saya nih. Tadi belum perkenalan nih, Bu Yuyun. Ya, halo Bu Dina. Ya, selamat sore Bu Yuyun. Selamat sore Bu Dina. Ya, bagaimana kabarnya Bu Yuyun? Ya, kabar saya luar biasa baik Bu Dina. Bu Dina gimana? Sama si kecil nih Bu. Baik Bu, baik Bu. Ya, syukur ya Bu ya. Ya. Semoga baik-baik selalu ya Bu bersama Iya, si Bu. kecil. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Teman-teman, ini Bu Yuyun yang akan mengajar mata kuliah Financial Management ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Bu Yuyun. Selanjutnya ada Bapak Erwin Parega. Mana nih Pak Erwin nih? Nih. Halo, selamat sore Pak Erwin. Ya, selamat sore Bu. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa baik Bu. Baik, Iya. Baik. Iya Pak ya. Nanti Pak Erwin ini teman-teman akan mengajar mata kuliah Human Resource Management ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Erwin. Oke. Ya, selanjutnya kita ke sesi pertanyaan ya. Oke, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan, ketik di room chat ya teman-teman. Oh, ini sudah ada yang bertanya nih. Ya, kepada Bu Hilda atau Pak Elia atau Pak Win, nih ada yang bertanya nih Pak, apa saja sih prospek kerja di spesialisasi Communication Business Management ini? Oke, mungkin Bu Hilda yang bisa menjawab ya. Oh, ke saya nih. Saya kira Boleh, Bu. Pak Winarto yang menjawab gitu. Nah, kalau untuk prospek kerjanya, sebenarnya prospek kerja kalau teman-teman di manajemen kan luas sekali nih, banyak memang di perusahaan atau teman-teman ketika entrepreneur gitu kan bisa sekali untuk membuka bisnis sendiri. Tapi kalau untuk prospek lulusan, kalau teman-teman di communication business management gitu, teman-teman juga bisa masuk atau bekerja di bidang-bidang komunikasi juga. Jadi misalnya teman-teman akan menjadi advertising manager seperti itu. Jadi karena teman-teman sudah belajar juga nih bagaimana nanti akan belajar sedikit tentang public relation, akan belajar juga sedikit tentang advertising ya kan, dan macam-macam. Teman-teman juga bisa bergerak di bidang seperti itu. Lalu teman-teman bisa menjadi markom consultant gitu kan. Silahkan teman-teman juga kalau ketika belajar marketing communication gitu kan, ada ahlinya gitu, Pak Winarto ini juga ahlinya di marketing communication nih gitu kan, bisa belajar di sana. Lalu teman-teman juga bisa menduduki berbagai jabatan gitu kan, berbagai jabatan di perusahaan, di marketing manager. Lalu teman-teman juga bisa kalau mau menjadi public relation, mau menjadi di bagian-bagian yang komunikasi juga bisa. Seperti memang banyak sekali, luas sekali teman-teman bidangnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Hilda. Iya, ada pertanyaan dari Devin Gani. Pak, Ibu, permisi Bu, Pak
selamat sore Bapak Ibu. Kalau boleh tahu apa saja prospek kerja yang didapatkan? Ya tadi sudah dijelasin sama Bu Hilda ya. Dan apakah ketika kita lulus, apakah ada perusahaan yang bekerja sama dengan kampus yang langsung mengambil kita? Ya boleh dijawab sama Pak Winarto. Ya, gimana Bu pertanyaannya? Putus-putus. Apakah ketika kita lulus ada perusahaan yang bekerja sama dengan kampus yang langsung mengambil kita? Ya, oke. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan penting ya. Teman-teman kalau daftar di kuliah kan pengennya kalau lulus itu terjamin semua ya. Memang sekarang banyak universitas menjanjikan hal seperti itu juga. Kalau di kita akan kasih tahu yang the real truth ya Bu ya, bahwa apakah perusahaan akan merekrut Anda atau tidak itu tergantung Anda seperti apa ya. Tidak ada perusahaan dimanapun, terutama perusahaan yang berkualitas, akan mau merekrut para potensial kandidat yang menurut mereka tidak cocok untuk bisa perform di perusahaannya. Kalau untuk jejaring kami, karena kita di grup Ciputra itu banyak sekali bisnisnya, baik itu di Indonesia maupun luar negeri, jejaringnya banyak, Bu. Seperti anak kita waktu magang itu bisa sampai Dubai, kemudian di Singapura, Hong Kong, itu banyak sekali. Tapi kembali, kalau misalnya mahasiswanya itu tidak bisa perform dengan baik, ya tidak akan bisa lanjut. Ya, kalau ada yang bisa menjanjikan pasti dijamin dapat kerja segala macam. Justru saya balik bertanya tuh, belum tahu anaknya, belum tahu performanya, bisa menjanjikan pasti bekerja. Nah ini bekerja apa? Saya juga bingung tuh. Jadi kira-kira jawabannya seperti itu, Bu. Nah, kalau teman-teman pengen tanya lagi nih pertanyaan yang lebih lanjut misalnya, kalau begitu, kalau saya masuk ke Ciputra School of Business, apakah bisa lebih mudah untuk dapat pekerjaan? Menurut saya iya. Karena dua hal penting yang kita berikan saat anak-anak kuliah. Yang pertama adalah pengalaman real business dan real project. Ini nilainya luar biasa tinggi untuk portfolio anak-anak yang kuliah di kami. Bayangkan misalnya ada seorang perusahaan atau perusahaan yang bagus pengen merekrut seorang marketing lah misalnya ya, karena ini jurusannya komunikasi bisnis, marketing, communication misalnya. Ada pendaftar yang IP-nya perfect 4 misalnya, tapi anak dari Ciputra School of Business sudah bisa menyajikan pengalaman. Oke, saya melamar posisi ini, saya sudah punya pengalaman memberikan nasihat kepada 3 UKM sewaktu saya kuliah dan memberikan informasi kepada analisa kepada perusahaan XXX atau Ciputra Group terkait dengan upayanya waktu launching produk baru. Itu pasti akan jadi unggul secara instan, Bu. Secara interview dan CV-nya kelihatan sudah punya pengalaman. Jadi baru lulus sudah punya pengalaman real business. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya tentunya jejaring kita ini bisa digunakan. Contoh kalau misalnya kita ada rekrutmen di Putra Group, kita punya hotel, kita punya perumahan, kita punya media dan macam-macam. Saya nggak tahu ada yang ngerti nggak, kita juga punya rumah sakit, kita punya asuransi, ya banyak sekali. Nah ini kalau ada rekrutmen tentunya ya kita pengen ambil anak sendiri karena lebih value-nya dapat. Ya. Contohnya kalau di Makassar itu marketing manajernya itu salah satu alumni kita tuh Bu. Ya, yang juga perform karena dari waktu kuliah juga sudah belajarnya nggak cuma teori, sering banyak belajar praktek dan project bisnis. Jadi waktu dia kerja itu ya sudah sangat mumpuni. Ya nggak lama itu jalur karirnya dia sudah bisa jadi manajer. Anak kita juga yang jadi marketing manager di Hotel Shangri-La Singapura juga ada. Jadi macam-macam Bu, jangan khawatir. Tapi kembali lagi saya dan teman-teman di Ciputra School of Business tidak akan pernah menjanjikan dijamin 100% Anda bisa kerja dengan baik. Karena itu tidak masuk akal. Saya belum kenal Anda belum kuliah, saya nggak tahu performa Anda, ya itu akan pengaruh sekali. Anda harus berprestasi, Anda harus mengikuti semua pelajaran kita dengan baik, baru kita bisa dengan yakin bilang Anda tidak akan punya masalah di lapangan pekerjaan maupun buka bisnis sendiri. Kira-kira itu, Bu. Ya, terima kasih ya, Pak
Wir. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Apresilia Purworejo ini. Mungkin ini ke Pak Win juga lagi nih ya. Boleh. Apakah di Ciputra School of Business Makassar ini menerima program S2 untuk komunikasi bisnis? Nah, untuk semua program S2 kami punya cukup banyak rencana ya untuk buka, tapi saat ini memang belum ya. Jadi yang sekarang ini kita bukanya S1 semua, itu dia akan masuknya 2021 kira-kira Agustus September. Tapi kalau ingin belajar ilmu dari kita, Bu, kita ini sudah komitmen akan banyak sekali acara-acara webinar seperti ini. Jadi kalau pengen dapat ilmunya bisa secara rutin dipantau aja di Instagram kita. Ya, kita hampir tiap minggu itu akan ada acara-acara seperti ini dan ilmunya macam-macam. Jadi free, semuanya free, bisa belajar silakan. Tapi kalau untuk S2-nya kita memang belum launching secara khusus di Makassar. Kalau di Surabaya kita punya Bu S2 manajemen. Silakan kalau ingin join. Iya. Ya, gitu ya Aprilia ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ini dari Ricky Rizky. Ricky ini berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Wow, halo Ricky. Ya, pertanyaannya, tadi saya tangkap dari Pak Elia tentang komunikasi dari formal dan informal. Kalau tidak salah. Tapi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana berkomunikasi dengan baik dalam organisasi? Oke, boleh nih yang jawab nih, Pak Tony nih, boleh nggak nih? Baik. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Hilda bahwa beberapa tips atau ilmu atau jurus-jurus ampuh dalam berkomunikasi. Saya hanya akan menambahkan bahwa komunikasi banyak, ada beberapa jenis komunikasi juga. Ada komunikasi antar manusia, tapi ada komunikasi antar organisasi juga. Mungkin itu yang jadi pertanyaan dari siapa? Ricky ya? Ricky ya? Iya Pak, Ricky. Kalau komunikasi antar manusia, tadi sudah disampaikan, verbal, dan lain-lain gitu kan. Jadi human relationship itu komunikasi antar manusia, bagaimana kita persuasif, bagaimana kita memotivasi gitu kan. Kalau saya katakan bahwa komunikasi antar manusia itu ada beberapa tahapan gitu kan. Ada to get informed, bagaimana menyampaikan informasi gitu kan. Kemudian juga naik lagi kan, bagaimana to talk to get convinced gitu kan. Bagaimana kita ngomong bisa meyakinkan orang. Kemudian ada talk to get action. Bagaimana kita ngomong sampai orang itu ada action, entah itu kalau marketing membeli atau kalau kita nembak pacarnya mau kan, itu to get action kan. Itu verbal gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang di dalam komunikasi. Dan yang menarik adalah sebelum saya masuk ke organisasi, komunikasi antar manusia ini juga kita wadahi dalam kegiatan kemahasiswaan. Nah, saya sudah praktekkan ini selama 14 tahun di kampus ini kan. Jadi organisasi kemahasiswaan itu sebetulnya harus mewadahi seluruh life skill dari mahasiswa, termasuk bagaimana berkomunikasi. Di dalamnya juga ada komunikasi organisasi. Bagaimana mahasiswa itu kalau mau ke kantor polisi misalkan, kan itu organisasinya antara universitas dengan kantor polisi kan. Bagaimana kalau mereka mau ke perusahaan, nggak boleh nyelonong tok, mesti ada surat pengantar atau ada apa gitu kan. Itu juga antar organisasi. Nah, sejak mahasiswa memang kalau kita ikut banyak aktivitas, kita mulai belajar berorganisasi. Itu misalkan. Tetapi di dalam internal organisasi ada juga mekanisme yang lain. Itu kan antara organisasi dengan organisasi. Antara kampus satu dengan kampus lainnya. Perlu memperhatikan hierarki yang ada di situ. Tidak boleh masuk ke rumah orang nyelonong gitu kan. Mesti kulun-kulun. Kalau organisasi dengan organisasi, siapa yang mesti diketoki pintunya gitu kan. Siapa yang mesti minta izinnya gitu kan. Itu ada hierarkinya. Kalau gubernur Jawa Timur mau ngomong sama wali kota atau camat di Makassar, nggak bisa langsung juga lewat gubernur juga gitu kan. Nanti merasa dilangkahi itu satu hal yang nggak boleh. Tetapi kalau internal organisasi perlu klarifikasi, perlu clear, perlu jelas susunannya dari mana ke mana. Nah, komunikasi dalam organisasi itu antar unit dengan unit tidak verbal tentunya, tertuliskah atau dalam program kerja. Jadi perlu ada mekanisme yang pas kalau dalam organisasi. Perlu ada sistem yang menopang gitu. Nggak bisa
Ya udah kemarin udah ngomong begini, belum tentu juga, belum tentu bagian keuangan setuju kalau kita udah ngomong gitu kan. Harus ada tanda tangannya. Nah, jadi kalau organisasi itu perlu diperhatikan aturan-aturan mainnya, sistemnya, mekanismenya, flow-nya bagaimana. Tapi kalau komunikasi antar manusia lain lagi ceritanya. Jadi dua hal yang berbeda, ya kan. Terakhir misalkan, kalau Indonesia mau komunikasi dengan luar negeri, kan juga nggak gampang gitu kan. Ada protokol-protokol. Nah, komunikasi antar organisasi perlu ada protokol. Komunikasi internal organisasi perlu sistem dan mekanisme yang disepakati bersama. Komunikasi antar manusia tadi udah dibahas banyak. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Tony. Nah, teman-teman, Pak Tony ini expert di bidang leadership ya teman-teman. Jadi beliau tuh sangat paham mengenai leadership di organisasi. Oke, baik, terima kasih Ricky Rizky buat pertanyaannya. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya nih. Oh, ini ke Bu Sisil nih. Bu Sisil, ada yang bertanya nih Bu, berapa ya Bu biaya kuliah di Ciputra School of Business Makassar, dan apa ada ya beasiswa yang tersedia di Ciputra School of Business Makassar Bu? Oke, terima kasih Bu Dina. Baik, saya jawab ya. Jadi kalau untuk kuliah di Ciputra Makassar, ini perbandingannya dengan yang Surabaya nih teman-teman. Kalau untuk di Makassar, biaya uang gedungnya, SPP dan SKS, juga uang orientasi, itu jauh lebih murah dibandingkan kuliah di Ciputra Surabaya. Kalau untuk SPP per semesternya kami 8.880.000, kemudian SKS-nya 5.400.000, itu 300.000 per satu SKS, teman-teman. Jadi kalau untuk biaya awal, semester pertama teman-teman bayarnya 32.030.000. Cuman untuk berikutnya, semester-semester berikutnya, hanya bayar SPP dan SKS aja. Tapi jangan khawatir, kita ada beasiswa, teman-teman. Jadi kalau untuk beasiswa, teman-teman punya kesempatan mulai dari sekarang, beasiswanya bisa sampai full free selama 4 tahun kuliah, gratis, tis. Jadi teman-teman tuh tinggal bayar uang orientasi aja yang 2.750.000, kemudian sisanya udah nggak perlu bayar selama 8 semester. Atau teman-teman juga bisa dapat beasiswa yang sampai potongan 50% SPP-nya dengan gratis uang gedungnya, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik, pengen daftar nih, nanti tinggal kontak aja di kita, ini di screen saya sudah ada kontaknya kita, ada nomor WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga pengen tanya-tanya juga bisa langsung. Gitu, Bu Tina. Oke, ya. Begitu ya, Devlin Gani. Ya, selanjutnya, oke. Teman-teman, sebelum saya menyimpulkan topik webinar hari ini, teman-teman, ini saya mau berikan voucher pendaftaran Ciputra School of Business Makassar secara gratis, tis. Nah, vouchernya pendaftaran itu senilai 350.000 rupiah, teman-teman. Lumayan ya. Nah, teman-teman, boleh menerima bagi yang berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Tanpa menunggu lebih lama ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Siap-siap ya teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama. Tadi tuh Bu Hilda udah ngasih tahu tuh, apa aja 3 metode komunikasi yang efektif. Kira-kira siapa ini yang bisa menyebutkan ketiga metode komunikasi yang efektif? Silakan ketik di room chat aja ya. Tadi Maci bilang
Oke, sudah ada yang bertanya, sudah ada yang menjawab nih. Ya, kepada Devrin Gani, kenali lawan bicara, percaya diri, tersenyum. Ya, benar ya. Jadi ada 3 metode komunikasi yang efektif yang dijelaskan sama Bu Hilda. Yang pertama itu harus kita mengenali lawan bicara, kemudian kita harus percaya diri, dan yang terakhir kita harus tersenyum. Oke. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua. Teman-teman menyampaikan jawaban dengan menyebutkan nama, kemudian jawabannya ya di kolom chat. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya teman-teman. Sore ini kita ada 3 narasumber. Nah, boleh nggak disebutin 2 aja nama dari narasumber kita? Oke. Saya akan memilih jawaban yang benar itu menyebutkan nama, kemudian menyebutkan jawabannya ya. Kalau teman-teman menyebutkan nama tapi tidak menyebutkan jawaban, tidak lolos. Terus kalau misalnya hanya menyebutkan narasumbernya doang, tanpa menyebutkan namanya, juga tidak lolos. Muhammad. Ya, oke, sudah ada yang jawab nih. Muhammad Maulana Muslim. Jawabannya ada Dr. Eli Ardian, ada Hilda Yunita Wono. Oke, ya benar ya, Muhammad Maulana, kamu mendapat voucher Rp350.000 untuk biaya pendaftaran kuliah di Ciputra School of Business Makassar. Oke, teman-teman, sebelum pertanyaan selanjutnya, di Ciputra School of Business Makassar ini ada program MAC nih, teman-teman. Nah, boleh nih ditampilkan. Teman. Bu Dina, saya bisa bantu jelaskan ya buat program ini. Baik, Bu Sisil, silakan Bu. Oke, nah teman-teman peserta webinar yang hari ini, teman-teman punya kesempatan, kita lagi buka program Mobile Application Challenge. Ini tuh kerjasama sama Apple Developer Academy. Kalau teman-teman tahu di Universitas Ciputra Surabaya, kita ada Apple Developer Academy. Nah, ini adalah program selama 1 bulan. Mobile Application Challenge ini pelatihan bertaraf internasional yang nanti tutornya atau pengajar-pengajarnya itu dari timnya Apple Developer Academy, teman-teman. Ini sangat terbatas kuotanya, jadi teman-teman bisa daftar dulu di sini. Ini ada linknya, bit.ly/apply-mac. Terus kalau misalnya nanti sudah waktunya seleksi, teman-teman bisa ikutan seleksinya. Yang penting daftar aja dulu sekarang. Programnya gratis selama kurang lebih 1 bulan. Nanti kalau teman-teman bisa tuntas pelatihannya, teman-teman bisa dapat free e-certificate dari Apple Developer Academy. Gitu, Bu Dina.
Iya. Terima kasih Bu Sisil. Sama-sama, Bu. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Pertanyaan ketiga ya teman-teman. Oke. Tadi itu Pak Elia sudah menjelaskan, menyampaikan apa aja yang akan kita pelajari di spesialisasi Communication Business Management. Bisa nggak teman-teman sebutin salah satunya apa? Teman-teman tulis di chat room itu, tulis nama, kemudian jawabannya ya. Ya, sudah ada yang menjawab ya. Ya, Aprisilia Purayo. Jawabannya benar ya, corporate komunikasi. Salah satunya ada belajar corporate komunikasi. Makasih ya, Aprisilia. Oke, kamu mendapatkan voucher 350.000 untuk biaya pendaftaran. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita tadi semua udah mendengar fasilitas yang dihadirkan di Ciputra School of Business Makassar untuk spesialisasi Communication Business Management. Nah, ada yang tahu nggak apa aja nih fasilitasnya, teman-teman? Silakan ketik nama dan juga jawabannya ya. Oke, belum ada yang menjawab ya. Pertanyaannya, fasilitas apa aja yang dihadirkan di Ciputra School of Business Makassar untuk spesialisasi Communication Business Management? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Oke, ada Ilham Udin yang menjawabnya praktek lapangan. Ya, bagaimana Pak Win? Benar tidak Pak Win? Betul Bu Dina, jadi selain laboratorium fisik, tentunya praktek lapangan itu laboratorium kegiatan hidup ya. Jadi bisa. Oke, baik. Ya, selamat ya buat Ilhamuddin. Oke, pertanyaan yang terakhir, teman-teman. Kira-kira teman-teman, apa masih ada nih yang ingat tadi alasan kenapa terkadang kita sering gagal dalam berkomunikasi? Ayo, pemaparan dari Bu Hilda nih loh, teman-teman. Ya, sudah ada yang menjawab ya. Yang pertama menjawab itu Devlin Gani. Jawabannya kurang percaya diri. Oke, benar ya teman-teman ya. Salah satu hambatan kenapa kita sering gagal dalam berkomunikasi. Oke, selamat buat kelima pemenang.
ada Riki Rizky, Muhammad Maulana Muslim, Aprisia Purayo, Ilham Udin, dan Devrin Gani. Selamat untuk kalian sudah mendapatkan voucher 350.000 untuk biaya pendaftaran. Oke. Ya, teman-teman, saya mau menyimpulkan rangkaian acara kita hari ini. Teman-teman, hari ini kita belajar nih tips singkat untuk berkomunikasi yang efektif, untuk persuasif atau merayu supaya lawan bicara kita mau mengikuti maunya kita. Yang pertama itu adalah kita harus mengenali lawan bicara kita. Kemudian kita harus menyampaikan sesuatu dengan percaya diri. Dan yang terakhir kita harus tersenyum. Kemudian apa ya manfaat dari komunikasi dalam bisnis? Nah, yang pertama itu kita lebih profesional, kemudian kita lebih kritis dalam mencari solusi, dan yang terakhir itu adalah program komunikasi lebih efektif dan efisien. Oke. Terakhir nih, saya minta kepada Bu Hilda untuk closing statement-nya, Bu. Oke, buat closing statement-nya, buat closing statement kayak saya mau memberikan habis ini ya, setelah menerima penghargaan gitu. Nah, closing statement-nya buat teman-teman, ayo semangat belajar komunikasi gitu kan, karena komunikasi biasanya sudah dilakukan sehari-hari, tapi kalau teman-teman belajar komunikasi, teman-teman bisa menjadi lebih profesional dan bisa sukses ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Hilda. Kemudian closing statement dari Pak Winarto. Ayo Pak. Ya, kalau dari saya kutip dari rekan saya dulu yang pernah bilang begini nih Bu. Tidak semua orang pandai berkomunikasi bisa jadi orang sukses. Tapi semua orang sukses biasanya pasti pandai berkomunikasi. Kita jarang sekali melihat ada pimpinan-pimpinan perusahaan, baik itu kecil maupun besar, yang bisa mencapai pucuk pimpinan kalau dia tidak bisa berkomunikasi secara efektif. Kira-kira itu dari saya, Bu. Ya, gitu ya teman-teman ya. Makasih Pak Win. Oke, selanjutnya yang terakhir closing statement dari Kak Elia. Oke, terima kasih Bu Dina. Oke teman-teman, saya sudah membuktikan bahwa komunikasi itu sangat penting. Dan komunikasi itu harus dipelajari, kita harus beradaptasi, sehingga semakin hari skill keterampilan komunikasi kita itu bisa membawa kita pada satu level yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan saya rasa teman-teman mari join ke Ciputra School of Business Makassar, khususnya spesialisasi komunikasi. Mari kita belajar bersama-sama, mari kita mengasah bersama-sama, ya supaya ketika teman-teman sukses, kami pun juga merasa bangga karena menjadi bagian dari kesuksesan teman-teman. Ya intinya sukses buat teman-teman, tetap asah komunikasi teman-teman untuk masa depan teman-teman. Oke, terima kasih. Seperti itu Bu Dina. Ya, terima kasih ya Pak Elia. Nah, kita sudah mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita. Nah, teman-teman, saya ini mau nyampaikan nih, ada beasiswa nih untuk kuliah gratis selama 4 tahun. Masih ada teman-teman dengan total beasiswa yang diberikan Ciputra School of Business Makassar untuk satu angkatan mencapai 2 miliar rupiah loh teman-teman. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai nggak kebagian teman-teman. Ayo segera daftar ya teman-teman ya. Kemudian ada info juga nih teman-teman. Kalau ada acara webinar berikutnya mengenai spesialisasi lain teman-teman ya. Dan kemudian teman-teman harus tetap ikut webinar ya. Karena materi-materi webinar ini akan menjadi clue untuk menjawab kuis giveaway laptop MacBook. Wow. Nah, jadi teman-teman itu tetap stay tune ya di semua media sosial Ciputra School of Business Makassar. Karena akan ada clue jawaban dari kuis giveaway di video acara Topping Off yang akan ditayangkan esok hari pada tanggal 30 September. Oke.
Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian yang telah hadir di webinar sore ini. Salam sehat buat kita semua dan salam entrepreneur. Terima kasih Bu Hilda. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bu Hilda, makasih ya Bu Hilda. Terima kasih Bu Hilda. Terima kasih Bu Hilda. Iya, Terima kasih teman-teman semuanya. saya belum diundang ke Makassar aja buat makan-makan. Tapi undangan makan-makan. Tanah airku aman denganku, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ulala, thank you SKSD. Belum nggak mau bubar. Tanah
tanah